Bapak Dr. Zainal Arifin. Ada Pak Dr. Zainal Arifin? Ada, Pak Zainal? suara saya bisa Oke, terdengar. terdengar dengan jelas Terdengar walaupun dengan kita jelas. Dengar Langsung Pak maju aja Pak Zainal. Jainal. ada jarak Pak Dokter. tapi suasana bagus, Pak Zainal. Izin share ya. Baik, selamat Ya, datang Pak Zainal. Bagi narasumber izin. berikutnya nih Pak Zainal. Sedikit Pak Zainal, beliau adalah seorang narasumber yang selanjutnya dengan materi AI untuk reviewer jurnal Scopus. Ini menarik karena kita menggunakan AI, ya kan beberapa artikel ilmiah mungkin kita mereviewnya menggunakan AI, tapi dengan cara yang beretika nantinya akan dibahas oleh Bapak Dr. Zainal. Untuk menghemat waktu Bapak Dr. Zainal, kami persilakan kepada Bapak Dr. Zainal untuk memberikan materi berkaitan dengan AI untuk reviewer jurnal Scopus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk menyingkat waktu. Saya izin share ya. Baik, dengar jelas. Sudah terlihat ya Sangat atau jelas, belum? Pak. Ada. Oke, perkenalkan saya Zainal Arifin dari kampus Universitas Telkom Purwokerto. Jadi sebelumnya itu Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Sekarang sudah menjadi Telkom Purwokerto, kampus cabang dan kampus induknya di Bandung ya. Saya izin memperbesar ini. Kelihatan ya di share. Kelihatan jelas. Oke, untuk materinya AI untuk reviewers jurnal Scopus ini yang bahasa Indonesianya. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya merespon reviewer secara confident gitu ya, secara pede untuk AI support strategi for manuscript revision. Jadi intinya bahwa proses review kita harus tahu gitu ya. Jadi kalau sudah yang mengenal Scopus tentunya itu harus tahu bahwa prosesnya bisa panjang, bisa pendek gitu ya. Kalau pendek berarti bisa saja desrejection. Desrejection itu istilahnya eh, langsung di reject nih. Atau malah minor. Minor yang Q1, Q2 biasanya jarang. Pengalaman saya kebanyakan mayor revisi atau malah reject with accordment to submit. Jadi dua yang pernah dijalani. Kalau nggak mayor, ya reject atau reject untuk disubmit kembali. Accepted-nya ternyata belum pernah saya. Jadi submit langsung accepted saya belum pernah. Jadi memang harus ada prosesnya di awal. Dan kebanyakan orang melihat ini ilustrasi saja ya. Jadi ilustrasi yang kalau kita submit, di sini ada reviewer yang siap memberikan mayor, siap memberikan reject, siap memberikan minor, atau malah reject nggak boleh submit lagi atau boleh submit lagi. Ini proses peer review-nya. Peer review yang tadi saya sampaikan, kalau disubmit, ini editornya bisa langsung reject gitu ya, karena mungkin tidak sesuai scope jurnalnya. Terus yang ini diterima editornya. Setelah itu editor mencari dua, tiga atau lebih ya reviewer. Setelah itu merekomendasikan reviewer sesuai bidangnya. Ini di sini proses reviewnya. Jadi proses reviewnya itu membutuhkan lama ya, atau setiap jurnal beda-beda. Jadi proses reviewnya ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau yang 1 tahun juga ada. Setelah itu decisionnya bisa reject, accepted, atau revisi. Dan revisinya bisa round 1, round 2, round 3, round 4 gitu ya. Round-round gitu ya. Untuk kualitasnya bisa lebih baik. Ini juga dari proses review dari science publication. Itu dari proses review bisa langsung reject ataupun langsung revisi dan nanti diterima. Itu malah di reject kembali setelah
eh, revisi dan tidak diterima penjelasan reviewer. Fokus saya adalah di mana proses reviewnya setelah kita submit terus diterima editor chief, setelah itu kita dapat revisi. Jadi revisinya bisa mayor, bisa minor. Kalau yang Q1, Q2 kebanyakan mayor gitu ya. Hampir minim atau jarang minor. Malah jarang sekali yang accepted, yang belum pernah. So, selama mereview juga belum pernah yang langsung accepted, memang perjuangan. Ini dari sumber lain, jadi karena submit masuk ke editor chief itu akan mencari sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya, dia akan mencari reviewer yang sesuai bidangnya. Dicari dua, tiga, empat, atau lebih gitu ya. Biasanya pengalaman jadi reviewer itu biasanya dikasih 2 minggu setelah dia accepted menerima. Sampai 2 bulan. Gitu. Dan nanti kalau belum dikerjakan berarti dia diingatkan lagi. Itu reviewer. Kita melihatnya dari sisi nanti dari sisi komentar ya, karena fokusnya saya setelah dapat review nanti actionnya bagaimana. Ini cara membaca komentar reviewer secara strategis. Jadi kita harus memisahkan antara kritik reviewer manuskrip kita dari pribadi kita. Artinya jangan dianggap komentar reviewer ya dimasukkan hati semua ya. Karena komentar reviewer bisa jadi eh, das gitu ya. Das artinya kadang kalau dimasukkan pribadi atau perasaan itu malah eh, manuskrip kita malah kayaknya tidak dihargai atau komentarnya misalkan paper Anda tidak memberikan signifikan terhadap ilmu pengetahuan gitu kan. Itu juga bisa jadi atau metode Anda buruk misalkan. Kalau kita masukkan dalam hati atau baper gitu ya, itu akan ya malas memperbaiki. Terus nomor dua, menemukan inti persoalan, nanti dilihat comment to comment, point to point, terus mengenali komentar reviewer secara eksplisit dan implisit, itu juga perlu. Nomor empat, menentukan prioritas revisi. Jadi revisi mana yang sekiranya kita ringan dulu, jadi mampu gitu ya, ringan, receh gitu ya. Misalkan tata tulis, typo, grammar itu ringan-ringan, itu prioritas yang bisa dikerjakan. Terus mengubah komentar reviewer menjadi pekerjaan yang terukur. Artinya komentar reviewer kita bisa melihat sepertinya saya mampu nih mengerjakan komentar ini. Tapi saya butuh waktu misalkan. Nah, waktu itu untuk mencari jawaban atau mencari data yang ditanyakan reviewer atau malah melakukan penelitian ulang dari dataset yang baru atau ditambah. Berikutnya ini contoh yang sering diminta oleh reviewer. Nomor pertama literatur review. Terkadang review yang kita pakai itu mungkin dianggap ada yang jadul gitu ya, walaupun tidak semuanya. Misalkan 5 tahun ke belakang atau reviewer malah mintanya 3 tahun ke depan misalnya. Jadi kalau sekarang 2026 berarti eh, referensi kita 2023 misalkan. Itu kan dia benar-benar straight minta literatur terbaru. Terus nomor dua, perbandingan dengan metode tertentu. Artinya hasil penelitian kita itu sudah bagus. Cuma reviewer minta bandingkan dengan metode tertentu. Hasilnya bagaimana? Nah, kalau yang pertanyaan nomor dua kan kita langsung, aduh gimana ya mengerjakannya ini? Ini butuh waktu dan lama ini kayaknya. Terus ada juga referensi dasar metodologi itu kurang kuat, dianggap kurang kuat. Dianggap kurang kuat dan kita perlu mencari lagi. Artinya yang lebih mengerucut di bidang kita. Gitu. Nomor empat, pembahasan terhadap penelitian yang hasilnya berbeda.
Jadi penelitiannya seperti itu, hasilnya beda. Gimana mengomentarinya? Ini tiga atau empat ya, empat yang sering diminta reviewer. Saya juga sering meminta ini kalau memang reviewernya paling gampang mereview itu kalau oh literaturnya jadul ya berarti minta literatur terbaru. Atau berbanding metode tertentunya belum disampaikan berarti ini masuk referensi dasar metodologinya kurang itu karena saya pernah menulis, saya pernah mereview jadi akhirnya sudut pandangnya berbeda. Kalau sudut pandang penulis seperti ini, sudut pandang reviewer seperti ini, dan cara menjawabnya juga nanti akan berbeda. Dari sudut pandang penulis seperti ini, dari sudut pandang reviewer yang bisa diterima seperti apa. Di bagian komen reviewer nanti akan di istilahnya dijelaskan supaya si reviewer bisa menerima hasil pekerjaan kita dan endingnya jurnal kita yang submit Q1, Q2 misalkan itu berending accepted gitu ya. Itu harapannya. Ini studi case hasil review. Jadi saya bandingkan, saya kasih warna hitam gitu ya, biar nanti tidak ada yang tersinggung gitu ya, karena ini jurnal. Saya belum izin ke pemilik jurnalnya, jadi saya hitam-hitamkan saja, biar nanti eh, di anonim, biar identitasnya aman gitu ya. Hanya ditampilkan komen reviewnya saja. Misalkan kita, ini contoh milik saya ya, jadi saya jadi mendapat komen review yang eh, major revision. Terus langkah selanjutnya apa? Saya submit, terus ternyata major revision. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah membaca secara keseluruhan gitu ya. Setelah membaca secara keseluruhan, kalau kalimatnya dia ada yang pedas gitu ya, ya jangan dimasukkan hati. Nomor itu. Yang nomor dua, berarti mana-mana yang bisa dikerjakan. Nah, diidentifikasi dulu. Yang ketiga, yang berat-berat berarti nanti atau di minggu berikutnya. Jadi bertahap biar kita bisa menyelesaikan satu persatu. Setelah mendapat ini, langkah selanjutnya adalah buat revision matrix untuk memudahkan revisi jurnal. Saya buatkan revision matrix. Ini pointernya, ini saya klik pointernya ganti yang pen highlight. Oh, bukan ya. Langsung klik ini. Oke, saya eh, ini saja langsung ke sini. Hasil saya tampilkan yang convolution matrixnya. Kelihatan convolution matrixnya, Pak Kelihatan. Kelihatan, Tonton. Pak. Jadi setelah dapat review tadi, terus kita buat convolution matrix. Convolution matrix itu ada ID-nya, scores-nya, comment reviewer ya secara apa adanya, terus core issue, prioritasnya, terus action-nya, terus lokasinya, terus draft responnya, misalkan ini draft respon, kira-kira menyampaikan seperti apa, terus evidence-nya, terus nanti kita eh, status. Jadi itu nanti dikategorikan kalau di sini adalah editor, ya, editor si pengelolanya, biasanya kalau ada gitu ya, kalau ada biasanya kan kalau tidak sesuai template dia akan ngomong please correctly use journal template and with of author. Berarti di sini adalah template jurnalnya ada yang tidak sesuai. Ini mayor ini. Kalau ini sudah tidak sesuai template kan berarti ini
wajib dan mayor ini kayak kalau saya nganggapnya udah kitab suci ini kalau tidak sesuai template ya akhirnya reject gitu nanti. Ini berarti actionnya berarti format ulang atau cek kembali sesuai template-nya. Terus ini lokasinya di mana, terus ini jawaban cara menyampaikannya. Menyampaikannya juga misalkan we thanks the editor for this instruction bla 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 gitu ya. Gitu. Jadi kita Kuwi ning meja ngarep kono saiki, Bu. yang besar ini. Dari editor lanjut editor gitu terus ya nanti dipilah dan pilih satu-satu editor termasuk yang reviewer gitu kan. Reviewer berarti dia komentarnya apa? Misalkan di sini minimum 10 kata untuk akronim atau bagaimana gitu ya. Ini ringkasannya seperti ini di judul terus kita komentar reviewer. Jadi dipersiapkan poin per poin untuk mengerjakan dan menjawab komentar reviewer gitu. Nanti akan dihasilkan seperti apa. Jadi kita komentar reviewer itu nanti dijawab poin per poin satu-satu detail gitu ya. Supaya apa? Supaya reviewer itu puas dengan pekerjaan kita gitu. Jadi kalau reviewernya ada 5 ya beranak ya ya dijawab semua. Ini kebetulan saya sampelnya kasih 2 ya. Kalau 5 satu reviewer ada 5 misalkan ada anaknya per 1,3 ya dijawab semuanya. Makanya manuskrip jurnal dengan komen reviewer itu malah kadang lebih banyak komen reviewernya gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi manuskrip jurnalnya misalkan 12 lembar gitu ya. Komen reviewernya bisa lebih gitu. Itu pengalaman saya. Karena dijawab poin per poin. Dan tentunya di halaman reviewer nanti akan dilihat bahwa setelah menjawab atau kita menjawab sebagai penulis, nanti akan melihat diterima apa enggak asumsi kita. Itu di menu dashboard reviewer nanti terlihat. Gitu. Di semua reviewer akan melihat. Karena saya pernah jadi penulis dan jadi reviewer juga. Jadi sudut pandangnya bisa dua-duanya dapat. Setelah ini, nah setelah ini nanti kita akan fokus comment reviewer ya, comment reviewer terus pakai yang AI gitu ya. Kebetulan saya pakai hmm, ini share saya screen-nya udah kelihatan nggak ya? Masih belum bisa ya? Masih di matrik ini, revision matrik. Oh, kalau bisa mati. Oke, saya stop screen dulu. Saya kembali ke PPT tadi. Jadi matriknya sudah, kembali ke ini. Nah, kebetulan saya pakai ChatGPT gitu ya untuk memudahkan pekerjaan respon letter revision. Jadi nanti di ChatGPT saya setting pun saya di ChatGPT di menu personalisasi gitu ya pada pun ini dituliskan istilahnya supaya ChatGPT bisa mengenali kita terus bisa menjawab gitu ya. Itu kita harus mengenalkan diri kita kepada ChatGPT untuk supaya eh, tel gitu ya. Misalkan saya adalah peneliti di bidang bla 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 bla. Eh, Jawaban Anda harus mengacu pada jurnal referensi berreputasi. Saya lagi mengerjakan penelitian bla 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 gitu ya. Di sini ditulis dengan detail supaya jawabannya tidak lari dari ini menu untuk instruksi khususnya di ChatGPT-nya.
Setelah itu disetting untuk respon ChatGPT-nya sekarang sudah naik gitu ya 5.6. Nanti level kecepatannya bisa Anda pilih. Kalau pekerjaan yang perlu berpikir keras gitu ya, itu biasanya saya settingnya yang tinggi gitu. Settingnya yang tinggi. Setelah itu setting personalisasi sudah, setting respon AI-nya sudah. Ini pakai ChatGPT kebetulan. Terus disiapkan prompt-nya. Ini contoh prompt yang saya pakai. Ini juga contoh saja. Misalkan reviewer tadi minta literatur Anda eh, jadul gitu ya, atau terbelakang. Jadi yang kita cari adalah tahun 2023 sampai 2026. Nah, contoh prompt-nya misalkan seperti ini. ChatGPT sebagai peneliti senior dan reviewer, nah, misal bidang saya di biomedical signal processing, terus ini gitu ya, didetailkan respirasi sound, machine learning, deep learning, saya sedang menuliskan manuskrip. Nah, kalau yang judul ini jangan sama gitu ya, bikin yang mirip gitu, tapi maknanya sama gitu. Terus nanti reviewer minta penambahan bla 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 misalnya kita eh, artinya literatur reviewnya sebatas apa. Nah, lakukan penelusuran ini komen contoh prompt EE-nya ya. Nomor satu pencarian literatur, cari 15 kata kuncinya ini, terus disuruh menyeleksi, memverifikasi, utamakan penelitian asli dan tematik review yang relevan, didetailkan juga. Gitu. Terus ngomong bahwa tandai informasi yang dapat dipastikan sebagai belum terverifikasi. Gitu. Terus ini doinya disebutkan. Berarti yang tugasnya nomor satu, nomor dua, dilanjutkan lagi hasilnya. Hasil yang disajikan 15 artikel misalkan terdiri dari bla 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 gitu ya, didetailkan. Setelah itu ketemu sintesis kritisnya, analisis perkembangannya. Analisis perkembangannya itu nanti sesuai bidang masing-masing gitu ya. Setelah itu pilih atau rekomendasikan ke saya 5 sampai 10 artikel yang dianggap paling kuat untuk dimasukkan ke manuskrip. Tentunya mana yang ditempatkan di introduction, mana yang ditempatkan di related work, mana yang ditempatkan di method, discussion, dan future work misalkan kalau ada. Terus kalau sudah ketemu, nah, susun paragrafnya. Itu untuk memudahkan kita. Itu. Susun paragrafnya dalam bahasa Inggris. Kalau saya pengen memverifikasi, ya tambahkan pula terjemahan bahasa Indonesianya. Biasanya dulu saya mengerjakan karena bahasa Inggris saya eh, tidak itu ya levelnya tidak high ya, jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya sertakan pula terjemahan. Terus di terakhir di checklist daftar pustakanya dan pemeriksaannya. Ini misalkan kalau di bidang saya formatnya penulisannya IEEE. Sertakan doi aktifnya. Didetailkan juga akhir dengan checklist verifikasi. Jadi dia disuruh mencari, dia suruh minimal berapa, setelah disuruh sintesisnya berapa, setelah ketemu lagi, pilih 8 sampai 10 artikel. Setelah itu disuruh menulis paragrafnya. Setelah itu disuruh daftar pustakanya dicek lagi. Jadi pekerjaannya memang eh, banyak gitu ya, banyak-banyak. Berarti kalau pekerjaannya banyak, kemungkinan ya nggak tahu kalau yang tidak berbayar saya belum coba. Kebetulan ini saya yang nyobanya yang berbayar. Jadi hasilnya eh, klik ini masih kelihatan. Ini untuk mempercepat waktu ya. Jadi masih kelihatan nggak ya?
yang hasilnya atau di apa tampilannya masih PPT? Tampilannya masih PPT, Mas. Oh, masih PPT ya. Berarti Ya, saya screen yang hasil ininya. Kelihatan ya. Semoga kelihatan sih, semoga. Kelihatan Pak Eko. Kelihatan. Nah, ini berarti prom yang tadi saya jelaskan, Anda sebagai peneliti senior dan reviewer jurnal bla 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 gitu ya. Terus konteks manuskripnya bla 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 bla. Ini promnya panjang gitu. Jadi kita memanfaatkan ChatGPT untuk mempermudah pekerjaan kita. Setelah itu ya ada 5, 6 gitu ya. Susun paragraf, 7 daftar pustaka suruh dikerjakan. Setelah itu enter. Setelah di enter ternyata saya menunggu prosesnya dia mikir gitu ya. Dia 8 menit 22 second. Jadi perintahnya saya repot gitu ya. Karena settingnya sudah high, repot. Dan ini hasilnya. Menelusuri, ditelusuri, saya telah menelusuri bla 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 bla, hasilnya seperti ini. Dan dibuatkan tabel, ternyata benar dibuatkan tabel. Ini saya nggak demo ya, jadi untuk mempercepat waktu karena materinya lumayan padat. Ini hasilnya kita tinggal kalau sesuai bidang kita harusnya kita ngerti ya. Ini contohnya itu ketemu mendapat referensi yang disebutkan semua, terus diberi catatan khusus mengenai publikasinya tentang referensi yang diberikan. Setelah itu diberikan sintesis perkembangannya dari tahun 2023 sampai 2026. Termasuk bidang yang lagi in gitu ya, lagi in dipublikasikan sama orang-orang. Itu ini bidangnya YAMNet untuk respirasi, sound transfer hearing. Terus ini bidangnya ketemu lagi, terus Izin dia Pak akan Zainal, izin Pak ya Zainal, waktu Pak, waktu Pak kurang Zainal, berapa menit? 1 menit lagi Pak Zainal, kira-kira tuh Pak Zainal, bisa dengar suara saya? Ya, ya dengar. Ini tak persingkat. Hasilnya seperti ini. Setelah itu muncul gitu ya, muncul saya scroll ke bawah, hasilnya ke bawah seperti ini. Nanti bisa dilihat, saya share gitu nanti ya. Ini riset GP yang kuat, terus 10 referensi yang direkomendasikan ketemu. Misalkan introduction ada di ini, related work ada 2, terus metode ada di 8, discussion kalau perlu biasanya bisa diisi bisa tidak. Setelah itu hasilnya paragrafnya ketemu nih, 3 paragraf siap dimasukkan ke manuskrip. Ini bisa dibaca dan bisa jadi insight kita untuk menjawab komen dari reviewer. Setelah ini dibaca, ini semuanya kita terima, tinggal verifikasi checklistnya. Ini bisa jadi insight kita setelah eh, dilakukan promnya tadi. Terus ya karena waktunya nggak ada ya, nah, masih ada waktunya. Ini contoh yang prom kedua. Jadi contoh yang dia penelitiannya membandingkan dengan penelitian orang lain. Ini promnya gitu ya. Kriterianya dimasukkan. Jadi promnya memang tidak sedikit, banyak gitu ya. Saya biasanya ngasih penyiapkan prom dalam bentuk biasanya doc gitu ya. Terus data penelitian kita dimasukkan karena fokusnya adalah komentar reviewer bagaimana membandingkan penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Ya sudah saya tanyakan, terus nanti muncul keluar jawabannya seperti ini. Banyak sekali yang harus dieksplor ternyata. Ini butuh waktu panjang berarti. Oke, cukup Mas Tengku. Nah, Tengku ya, Mas Tengku. Mungkin bisa kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Oh, Keren Pak Zainal. Hebat. ya, pengalaman aja, Bu. Saya Pengalaman mulik ya. promnya Pengalaman ke emas Mas Mantap, yang bisa Zainal. di-share ke masyarakat. Keren Pak, keren. terima kasih. Ibu Manfaat. Dewi juga.